Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang meninjak pada pembahasan atau pelajaran yang kelima. Ad-Darsul Khamis, di dalam pelajaran kelima itu akan membahas ma yahrumu bil haidi wan nifas. Membahas sesuatu ya. Sesuatu yang diharamkan dengan sebab haid dan nifas. Apa saja hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Ini hal-hal atau sesuatu. Oke, kita akan bahas yahrumu alal haid wa nufasa ima yahrumu alal muhdisi hadasan. Keharaman yang berlaku bagi wanita yang haid dan juga wanita yang nifas itu apa saja yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil. Jadi keberlakuan soal pengharaman yang diharamkan bagi si muhdis asghar itu pun berlaku terhadap si haid dan si nifasa. Seperti wahya sholat. Sholat ini bagi si muhdis, dalam arti bagi si orang yang memiliki hadas kecil itu punya haram. Dalam artian dia harus wudu dulu. Begitupun berlaku bagi si haid. Pertama, sholat. Kedua, tawaf. Tapi pernah ada yang tanya ke anak, Ustaz, bagaimana kalau posisinya saya itu sedang haid, tapi saya pengen belanja, pengen beli sesuatu di lingkungan haram, tanah haram. Apakah boleh? Ya boleh. Yang nggak boleh itu cuma tawaf. Nanti ada hadisnya. Nanti ada hadis Rasul kepada Siti Aisyah, nanti ada. Kenapa tawaf itu haram bagi orang yang haid? Sebab hadis Rasul bagaimana? Tawaf itu satu level dengan sholat, dalam artian munajat kepada Allah. Cuman di dalam tawaf hanya dibolehkan berbicara, tapi kan di dalam sholat nggak bisa. Kalau tawaf itu bisa, makanya labbaik Allahumma labbaik. Kedua tawaf. Ketiga masul mushaf. Nah, nanti akan diperinci satu persatu salah itu. Nanti pun aku akan tahu permasalahannya kembali. Nah, bertanya ke Anda, nanti ada haram bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas menyentuh mushaf wa hamluhu. Jangankan menyentuh, membawanya pun haram. Di sini marjinya ke sini, ke mushaf. Marji itu kembalinya ya. Wa kadzalika ma yahrum 'alal junub, begitupun sesuatu yang haram terhadap haid juga haram terhadap orang yang junub. Dalam artian apa yang diharamkan oleh atau bagi orang yang junub maka haram juga bagi orang yang haid. Wahia, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang junub itu ada 4 as-sabiqah. Wa yujadu 'alaiha, cuma ditambahi yang pertama al-muksu bil masjid. Orang yang junub, muksu itu yakni diam ya. Diam di dalam masjid. Orang yang junub itu haram diam di masjid. Begitupun orang yang haid haram diam di masjid. Berarti gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang haid, qiraatul Quran biqasdi qiraati. Membaca Al-Quran tapi dengan catatan qasdil qiraah. Qasdil qiraah itu bermaksud dia membaca Al-Quran. Nanti ada sebuah pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau tujuannya niatnya membaca zikir? Nah, nanti akan dibahas satu persatu tafsirnya. Kemudian
ditolak. Tapi tidak mutlak ya haramnya. Dan nanti ada pembahasan tentang bagaimana hukumnya. Tapi jatuh enggak tolaknya? Jatuh. Nanti akan dibahas di dalam perincian selanjutnya. Yang ketiga, al-murur fil masjid. Murur ini, istilah murur ada lewat ya. Melewati masjid. Itu pun keharamannya in khofat talitahu, apabila wanita itu khawatir mengkotorinya. Yakni mengkotori masjid. Talis itu mengotori. Apabila tidak ada khawatir untuk mengotori, karena di zaman sekarang itu aman pakai softtek, maka hukumnya tidak haram tapi makruh. Jadi melewati masjid hukumnya haram itu Ustaz Adit apabila dia khawatir darah itu akan jatuh ketika melewati masjid. Tapi kalau dia yakin tidak akan jatuh darah karena pakai softtek, maka hukumnya bukan haram tapi makruh jatuhnya. Yang ke-10, sesuatu yang diharamkan bagi haid itu adalah mubasyaratu ma baina surat wa rukbah. Itu berjumpa ya di area antara bundel yakni pusat wa rukbah dan kuah. Wa taharatu bi niyyat ta'abbud. Nah, sering terjadi. Yang selanjutnya, sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah bersuci dengan niat ta'abbud. Bersuci dengan niat ta'abbud. Bagaimana contohnya? Contohnya ada wanita justru dia masih haid, padahal dia itu masih haid, malah niat iktisal dengan menggunakan nawaitu rob al hadas akbar atau nawaitu rob al janabah, maka bersucinya dia hukumnya haram. Ya adapun mandi biasa enggak haram. Jadi keharamannya itu apabila biniyat ta'abbud, apalagi lillahi ta'ala, jadi haram. Jadi enggak boleh wanita yang haid bersuci, wudu enggak boleh. Wudu. Kenapa? Alasannya karena dia itu talabus bilang ibadatil masjidah. Dia itu seakan-akan mempermainkan ibadah. Lah, emang wudu ibadah? Ya ibadah. Wudu ibadah itu ibadah wasilah. Enggak akan sah sholat kalau enggak ada wudu. Berarti wudu itu ibadah wasilah. Wa sawfa nasrahuha al-ana kullaha mufassalatan. Yang dimana perincian sesuatu yang diharamkan bagi orang yang haid akan dijelaskan atau dibahas sekarang. Oke, pertama apa? As-sholat. Wanita yang haid haram melaksanakan sholat. Ya, ini wanita haid dan wanita yang nifas. Tambah 10 lagi, Cok. Ya rumu alal haid wa nifasai as-sholat. Haram bagi seorang wanita yang haid dan wanita yang nifas melaksanakan sholat. Ustaz, tapi ini sholatnya sholat mayit. Ustaz, tapi ini mah sholatnya sholat sunnah. Walau naflan, walau sholat janazah. Sekalipun yang ia laksanakan itu sholat sunat ataupun sholat janazah. Tapi Ustaz, saya itu sujud tilawah, bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap walau sajadah tilawah. Sekalipun dia melaksanakan sujud tilawah, hukumnya tetap jatuhnya haram. Ustaz, saya sujud syukur, walau sujud syukur itu hukumnya haram. Jadi bukan hanya sholat yang diharamkan bagi orang yang haid itu, sujud syukur sama sujud tilawah pun haram. Nah, karena apa? Karena sujud itu sebagian daripada sholat. Dan di dalam sujud tilawah dan sujud syukur nggak sah kalau nggak ada wudu. Nggak sah sebetulnya. Ada pemain bola tiba-tiba mencetakkan gol, kemudian sujud. Lihat, sujud tilawah itu, sujud syukur itu ibarat sholat. Dalam artian harus tertutup aurat, sedangkan pemain bola itu
enggak menutupi aurat, enggak satru aurat, maka enggak sah. Ya itu cuman katakanlah sujudan, enggak apa-apa, jangan di ini gitu. Cuman bagi antum yang pelajar, enggak boleh sujud syukur atau tilawah itu sembarangan, apalagi enggak tahu arah kiblat. Sujud syukur dan sujud tilawah itu harus berkiblat, juga harus punya wudu juga, dan harus satru aurat. Kayak jadi bukan hanya sebatas sholat saja. Wahahuna nubayinu mas'alata ini hamata ini di dalam permasalahan ini beliau akan menjelaskan dua masalah yang sangat penting. Dua masalah yang sangat penting. Wahuma yang kedua itu yang pertama akan membahas masalah tuturil mani. Mani itu isinya adalah ya, sesuatu yang mencegah keabsahan sholat, kata lain adalah haid. Mani pertama akan membahas masalah tuturil mani, akan membahas masalah datangnya sesuatu yang mencegah keabsahan sholat, yaitu haid. Yang kedua akan membahas masalah tujawalil mani, permasalahan hilangnya sesuatu yang mencegah terhadap keabsahan sholat. Jadi ada dua permasalahan ya. Masalah pertama akan membahas datangnya sesuatu yang mencegah terhadap keabsahan sholat. Yang kedua akan membahas permasalahan hilangnya sesuatu yang mencegah terhadap keabsahan sholat. Oke, kita akan bahas. Al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama yaitu jawal mani. Hilangnya sesuatu yang mencegah terhadap keabsahan sholat. Idza tahuratil haid awin fasah qabla khurujil waqti. Nah, ini perlu. Saat ketika seorang wanita suci dari haidnya sebelum keluar waktu sholat, walau biqadri zamanin yasa'u takbiratal ihram, sekalipun waktunya itu dengan ukuran cukup untuk takbiratul ihram. Wajib al-qada'u li sholatin dalikal waqti, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mengqadai sholat tersebut. Bisyarata ini taliyah dengan dua syarat yang akan disebut. Jadi gini, simpelnya. Kita tulis untuk mudah. Ya. Hindun. Head. Kemudian Ustadz ini Majid berhenti di contoh tanggal 5 jam jam 3:20. Andaikan karena di sini atau jam 3 lewat 3:26 lah. Andaikan untuk adzan ke asar itu jam, sedangkan untuk adzan ke asar itu jam 3:27. 1 menit cukup nggak Ustaz dari untuk takbiratul ihram? Oke. Maka Hindun ini punya kewajiban,
yaitu apa? Mengkodoi sholat zuhur. Paham Ustaz Adit? Tamam. Tapi ada syarat. Syarat pertama, ya kita baca. Syarat pertama, baqa'u salamati minal mawani bi qadri ma yasal taharah. Wa qad baqiyatu syurutis shalah. Syarat pertama, Hindun berkewajiban untuk mengkodoi sholat tersebut. Pertama, Hindun itu harus selamat dari mawani yang lainnya dengan ukuran waktu yang cukup untuk bersuci dan juga cukup untuk melaksanakan syarat-syarat sholat. Contoh, yang dimaksud mawani di sini apa? Di dalam ilmu fikih, pembahasan fikih, igma, tahu igma gak? Pingsan ataupun junun itu termasuk mani. Masa tadi pingsan dan gila itu termasuk mani. Jadi mani itu bukan hanya sebatas haid. Sesuatu yang menyucikan terhadap keabsahan sholat bukan hanya sebatas haid, tapi majnun atau igma itu pun termasuk mani. Karena apa? Karena menghilangkan akal. Jadi syarat pertama, wajibnya wanita itu mengkodoi sholat tersebut yang disebut kalau duhur ya duhur. Itu syarat pertama. Dia itu harus selamat dari mani yang lainnya selain haid ya, dengan seukuran waktu atau zaman yang cukup untuk bersuci dan juga waktu yang cukup untuk syarat-syarat sholat. Bagaimana contohnya? Lihat contoh. Contoh pertama, jam 6 kurang 1 menit. Hindun suci. Suci dari haid. Dan kemudian dia ini Hindunnya al-mawani selama jam 6 lebih 1/4 jam 6:15. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz Adit atau siapa yang mau jawab bahkan, Hindun dalam kasus ini wajib enggak mengkodoi sholat asar? Ini posisinya sholat asar ya, posisi sholat asar. Wajib enggak? Ada yang bisa jawab? Oke. Gini aja biar simpel. Jangan jam 6. Kita contohnya sesuaikan yang di atas ya. Jam 3.26 ya. 3.26. 3.26. Untuk 1 menit lagi asar ya, maksudnya jam 27 itu suci dari haid.
selama jam, contoh ya, jam 3.45. Ini udah masuk asar ya. Yang jadi pertanyaan, Ustaz Adit, ahlan, siapa yang mau jawab? Hindun, wajib gak untuk mengkodoi sholat duhur? Banat ada gak banat? Enggak wajib Ustaz. Bisa jawab gak? Jawabnya Ustaz Adit, wanita tersebut itu wajib kodok. Wajib kodok. Kenapa wajib kodok? Karena dia bako usalamah. Dia selamat dari mana yang lainnya. Selama ukuran berapa? 15 menit. Yang 15 menit ini cukup untuk toharoh dan cukup untuk apa? Surut sholat. Salah satunya apa? Wudu. Wudu dan yang lainnya. Paham Sadadit? Tapi ingat, tapi kalau kasusnya seperti ini, di jam 3.26 itu, yang padahal contoh jam 3.27 mau masuk asar, itu suci, nggak lama dia itu pingsan. Berarti dia kedatangan mawani yang lainnya selain ini. Contoh jam 3.30 itu dia pingsan. Berarti dia mengalami masa kesadaran 3 menit. Yang dimana 3 menit itu tidak cukup untuk taruh dan surut sholat, maka tidak wajib. Tidak wajib. Nah, yang sering terjadi di kalangan kaum Hawa, dia itu punya kebiasaan kopi, atau dia itu punya kebiasaan mentahkir atau meremehkan soal sholat. Makanya salah satu alasan kenapa saat ketika Nabi Mi'raj kemudian melihat ahlun nar itu adalah wanita, ternyata salah satunya dia itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang dimaksud meninggalkan sholat dengan sengaja di sini, dia tidak memahami hukum-hukum masalah haid. Wanita kalau nggak belajar, ada di sini ada banat nggak? Ada banat nggak di sini? Wanita kalau nggak belajar, contoh tanggal 1 dia mengeluarkan darah sampai tanggal 5, kemudian berhenti sampai tanggal 17. Keluar darah lagi tanggal 18 sampai tanggal 20. Wanita yang tidak belajar tanggal 18 sampai tanggal 20 dia tidak akan sholat. Karena dia melihat darah. Yang padahal kalau antum sebagai, atau kalau wanita itu pelajar, dia akan menjajarkan hukum, wah ini istihad. Karena apa? Karena masa suci saya belum selesai. Dan darah kedua keluarnya di luar daripada 12 hari. Berarti dia meninggalkan sholat dalam sengaja. Saya tidak tahu Ustaz. Ya, alasannya atau apa ya namanya, elat seperti itu nggak masuk. Karena apa? Karena dituntut dia itu untuk belajar ilmu. Kalau sadar dia tidak tahu, kenapa tidak belajar? Paham ya? Nah itu jadi banyak apa ya namanya kesalahpahaman yang sering terjadi gitu.
Diwajibnya seorang wanita ini untuk melaksanakan atau untuk mengqadai sholat yang dimana dia suci sebelum keluar waktu sholat, jika dia selamat dari mawani yang lain. Apabila tidak selamat, dalam artian setelah dia suci, tidak lama 1 menit dia pingsan atau tiba-tiba gila, maka tidak wajib qada. Tidak wajib qada. Yang kedua, syarat kedua, baqa'u salamati minal mawani jamanan yasa'u tilkas shalah bi akhaffi mumkinin. Syarat yang kedua, wanita itu diwajibkan untuk qada salat duhur kalau duhur. Dia harus selamat dari mawani yang lainnya di waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat cepat. Jadi akhaf mungkin ini isinya sholat cepat. Ustaz, bagaimana yang dimaksud sholat cepat? Sholat cepat itu adalah sholat yang tidak dengan kesunahannya. Jadi sholat akhofi mungkin itu sholat yang cepat. Yang dimaksud cepat di sini tidak melaksanakan kesunahan sholat, seperti tidak membaca surah ba'dal Fatihah dan lain-lainnya ya. Maka apabila dia selamat dari mawani atau sesuatu yang menghalangi keabsahan sholat di waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat yang cepat, maka wajib qada. Wajibu aidan qada umma qablaha in jumi'at ma'ha kal duhri ma'al asri. Nah, di sini yang bagus, yang luar biasa nih. Wajib juga mengqadai salat, di sini salat yang dimana salat sebelumnya yang apabila antara salat tersebut itu bisa dijamak seperti duhur sama asar, maghrib sama isya. Sama bisarti baqi salamati minal mawani ba'da jawari mudri. Ini pun sama dengan syarat wajib untuk diqada duhur atau sama asar atau maghrib sama isya apabila wanita itu selamat, dalam artian tidak keluar, tidak datang lagi mawani yang lainnya sesudah hilangnya udur. Seukuran 2 fardu min akhaffi bi akhaffi mumkinin wa tahar. Bi akhaffi mumkinin ya seperti sholat cepat ataupun bersuci. Jadi gini contoh. Wanita di jam, contohnya jam di sinilah jam 6 Ustaz Adit, jam 6 kurang 1 menit, berarti dia suci sebelum keluarnya waktu asar. Oke. Oh, jangan gitu. Gini enggak apa-apa. Oke. Jam 6 kurang 1 menit ya, berarti dia suci sebelum keluarnya waktu asar. Kemudian dia tidak lain seperti gila atau pingsan sampai al-isya. Contoh Ustaz, yang jadi pertanyaan, banat dulu. Wanita ini punya berapa kewajiban? Ada yang bisa jawab nggak? Ahlan banat.
nama dulu ya, Aisyah. Dia itu suci di jam ini waktu sore. Suci di jam 6 kurang 1 menit. Suci di jam 6 kurang 1 menit, yang padahal jam 6 pas di waktu itu akan masuk pada maghrib. Berarti Aisyah itu suci sebelum keluarnya waktu maghrib dengan ukuran tak betul hilal, gitu kan? Kemudian Aisyah itu selama di jam 6 bahkan sampai jam 8 dia tidak kedatangan mawane yang lainnya, seperti tidak gila, tidak pingsan. Berarti dia mengalami zaman yang cukup untuk melaksanakan 2 fardu, cukup bahkan lebih dari cukup ya untuk bersuci. Jadi pertanyaannya, Banat, ada berapa kewajiban wanita itu? Ada berapa kewajiban Aisyah itu? Jawabannya Ustaz David 3. Pertama, sholat maghrib, karena jelas sudah masuk maghrib dan keadaan suci. 2, qada ashar. 3, qada zuhur. Inilah yang dimaksud apa? Yajibu aidon. Paham nggak? Sanadin. Bagus ini. Ini gimana, paham atau enggak nih? Karena ini sulit tapi mudah. Ustaz, kenapa nih duhur harus ikut dengan asar? Karena asar ke duhur bisa jamak, duhur ke asar bisa jamak. Jadi asar ke duhur bisa jamak, ya jamak apa? Asar ke duhur jamak takdim, duhur ke asar bisa jamak jamak takhir. Jadi wajib bisa dijamak seperti duhur sama asar. Oke, lanjut. Wa ilaika nanti kita akan contohkan untuk mempermudah. Contohnya begini. Misal, lau tahurat qabla khuruji waqtil asri bi khamsi daqaiq. Wanita suci sebelum keluarnya waktu asar, lihat, sebelum keluarnya waktu asar dengan ukuran ini bahkan bukan 1 menit, 3 menit, 5 detik, ini detik ya, detik. Jadi untuk masuk ke waktu maghrib itu 5 detik lagi. Maka fa'innahu yajibu alaiha al-asr, maka dia wajib untuk mengkodoi asar. Wa kadalika adhuru, begitu pun bukan hanya sebatas asar yang anak kan punya santi, pun punya santian di sini. Hampir rata-rata yang menjawab dari kalangan banin dan banat, dia hampir tidak tahu bahwa duhur itu harus dikodok. Idza tawaffarat asyurutu sabiqo, apabila memenuhi terhadap syarat-syarat yang sudah terlewati. Contoh kedua, lau tahurat minal haid qabla al-maghribi bi khamsin. Sorry ya, ini sebelum masuk waktu asar ya. Ini sebelum waktu masuk waktu asar, berarti duhur jam 3 tadi jangan lewat 26 ya. Kalau
Kalau ini maghrib, sekarang maghrib. Misalun, contoh, lau tahurat minal haid qabla al-maghrib bi khamsi daqaiq. Wanita suci dari haidnya sebelum apa? Waktu maghrib ukuran 5 menit 5 detik. Ini detik. Berarti jam 6 contoh. Kurang 5 detik dia sudah suci dari haid. Summa ba'dal maghrib bi rubu'i sa'atin ugmiya 'alaiha. Kemudian summa ba'da rubu'i jam 6 lewat 1 watt, berarti jam 6 lewat 15 ya. Jam 6 lewat 15 ugmiya dia pingsan. Ugmiya itu pingsan. Ya, fa innahu yajibu 'alaiha qada'ud duhri ma'al asr. Dia punya berkewajiban untuk mengkodai duhur dan asar. Yo. Nah, alasannya di annahu tawaffaratis syurut as-sabiqah, sebab wanita ini memenuhi syarat-syarat yang sudah dilewati. Syarat yang mana, Ustaz? Syarat yang ini. Karena dia mengalami masa atau waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 kali, jadi sholat fardu, duhur dan asar, dan begitu sucinya. 15 menit itu kan cukup untuk melaksanakan 2 sholat fardu. Wa kadalikal maghribu kama sayati fil mas'alatis tsaniyah. Jelas kalau sholat maghrib itu ya harus dilakukan. Ada pertanyaan enggak, Ahlan? Sebelum lanjut ke masalah yang kedua, Ustaz Adit, takutnya antum pusing atau gimana? Sok, Ahlan. Ada enggak? Banat. Ahlan, Ustaz Adit. أنا لا يوجد. Mafis soal? ما في أستاذ. Oke, soal agak ada lagi nih, Banat. Gak ada soal lagi. Ahlan, sebelum lanjut nih. Atau nanti akhir aja. Sedang enggak, Ahlan? Ada enggak? Ada. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Ahlan. Terkait yang tadi kan contohnya yang apa, yang ketika sucinya 4 jam 6 kurang semenit ya. Cucinya? Yang menurut maghrib, yang ketika itu headnya bersihnya apa menuju maghrib kurang semenit kan? Iya, benar. Ya. Berarti ini ya Terus, contohnya. Oke. ya yang contoh tadi. Oke. Terus kan yang kewajibannya ada 3 ya. Ya. Yang kodoknya duhur, asar dan Maghrib jelas. maghrib. Ya maghrib. Ini yang pertanyaannya kan ketika asar dan duhur itu kan masih head ya. Masih head. Itu kenapa jadi wajib dikodok? Karena Kan dia sucinya dia itu di waktu asar sebelum masuk waktu maghrib. Kan ini. Qoblal maghrib bi khamsi daqaiq. Jadi justru gitu, Ustaz Angga, kebanyakan wanita tidak memahami ketika dia suci di waktu sholat, cuman tidak cukup untuk melaksanakan sholat, dia tidak kodok. Nah, itu yang jadi istilah tarikus sholat itu. Paham nggak? kalau duhur alasannya karena bisa dijawab. Nah, konsepnya, kaidahnya ini. Yajibu aidan qaduma qabla in jumi'at ma kaduri mal. Asli paham nggak? Tapi banyak orang atau banat yang tidak, ya jangankan untuk mengkodok duhur ya, sedangkan jangankan untuk mengkodok duhur, untuk mengkodok asar pun tidak. Coba survei membuktikan ketika ada wanita di jam 6, jangankan kurang 1 menit dari dari keluarnya waktu maghrib, waktu asar, di jam 6 kurang 5 menit atau 10 menit, yang dimana 10 menit itu cukup untuk bersuci dan sholat, tapi dia tidak langsung, tidak mubadir, tidak bersegera untuk bersuci. Nah, kebiasaan seperti itu sangat fatal sekali, yang padahal dia itu berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Paham nggak, Ustaz? Jadi itu alasannya kenapa harus dikodok asar, ya karena dia keluar
atau selesai daripada haidnya itu masih di jam asar. Cuman untuk masuk ke maghrib beberapa menit lagi, paham nggak? Paham. Dan yang kedua, kenapa duhur harus dikodo? Ya karena asar dan duhur itu bisa dijamak. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak ada. Kita Kalau Oke, kalau ini kan, ya, kalau semisal Isya itu anggap jam 7 pas. ya, Nah, maghrib itu dari duhur, asar, maghrib, head. Oh, Head. dari awal head. oke. Nah, berhentinya itu jam 6 Jam lebih 59. Otomatis kan berhentinya di waktu maghrib dan menuju Isya kurang lebih 1 menit. Oke, maka Yang wajib kodonya itu surat apa saja, Dan? maghrib. Di qoblal isya. Sebelum Isya, 1 menit lagi kurang Isya. Nah, ya. Paham nggak? Jadi kalau sebelum isya, maka maghrib yang harus kodonya. Tapi kalau sebelum maghrib, maka 2. Duhur sama asar. Paham nggak, Ustaz Angga? Tapi kalau gini, contoh, Ustaz Angga, dia itu sucinya itu di jam 4 malam. Contoh, seandainya subuh itu jam 4.30, contoh ya. Dia itu suci dari haidnya itu jam 4:29, contoh. Anak mau tanya, kewajiban wanita itu sholat apa saja? Maghrib dan Isya. Nah, karena isya dan maghrib bisa dijamak. Oke, paham ya? Kita lanjut. Al-mas'alatu tsaniyah turu'ul mani akan menjelaskan permasalahan yang kedua, akan menjelaskan datangnya sesuatu yang Anak mau tanya, ada Banat ke di sini? Banat ada gak tahu siapa yang boleh jawab lah? Anak mau tanya, ada wanita, biar ke gambar ya, ketika anak sama anak dijelasin. Tapi anak ada sebuah pertanyaan, ada wanita di jam 12 duhur dia masih suci. Masuk waktu adzan duhur, masuk waktu duhur. Tapi dia belum sholat. Dia punya kebiasaan sholat itu di jam 1. Masuk jam 1 duhur. Ke kamar mandi. Biasanya sebelum wudu itu dia buang air kecil. Bayana haid, dalam artian dia melihat darah. Konsep kemarin wanita akan dihukumi haid itu kapan? Ustaz Radit atau Ustaz Angga? Biru'yatil dam. Berarti dia spontan dihukumi haid. Berarti gak wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Paham ya? Cuman yang jadi pertanyaan, saat ketika dia inqitok dari haidnya, duhur yang ia alami di tanggal 1 contoh, wajib gak kodok? Dan apakah banyak wanita yang untuk mengkodok? Jawabannya wajib mengkodok sholat duhur di tanggal 1. Yang pertama mengeluarkan darah. Lah, kok bisa? Sebab wanita itu mengalami waktu yang dimana waktu itu cukup untuk melaksanakan sholat. Dan wanita itu di waktu mengeluarkan darah pertama sudah ditaklif untuk melaksanakan sholat, tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Ini akan dibahas. Ya. Ida hadotil mar'atu au nifasat au nafisat awalal waqti au asna'ahu. Ketika seorang wanita haid atau nifas di awal waktu atau di awal waktu isi sama antum. Kalau duhur itu jam 12.30. Kalau duhur di awal waktu. Au asna'ahu atau di pertengahan
sepertiganya. Wastagroko al-haidu wa nifasu baqiyata waqti. Darah itu tidak berhenti, terus keluar sampai waktu sholat zuhur itu habis. Lihat, wajib ba'da jawalil mani qada'u lis-sholati dzalikal waqti. Maka wanita itu berkewajiban untuk saat ketika selesai dari haidnya, dia wajib untuk mengqadai sholat tersebut. Paham nggak? Dengan catatan bisyarti angtakuna qad adrakat qabla tu'i dzalikal mani ma yas'ud tilka sholat ma'at taharah laha. Dengan catatan dia di tanggal 1 pertama mengeluarkan darah itu mengalami waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan bersuci. Ilam mungkin paham nggak Ustaz Adit? Paham nggak Ustaz Angga? Paham Ustaz, paham. Oke, contoh ya, kita contoh. Zuhur itu kan jam 12. Jam 12. Jam 12. Dia itu suci. Tapi di awalil waktu di jam 12.30 dia itu mau sholat. Dia punya kebiasaan sebelum sholat dia kencing dulu. Waktu kencing, wah, dia melihat darah. Berarti dia dalam keadaan sedang haid. Karena wanita di hukum haid itu dengan melihat darah. Yang jadi pertanyaan, 12.30, 30 menit ini cukup gak? Cukup untuk sholat? Suci itu wudhu ya. Cukup gak Ustaz Dalit atau Ustaz Angga? Cukup Ustaz. Berarti ketika dia contoh haidnya itu 5 hari, maka dia harus mengqadai sholat duhur yang pertama kali mengeluarkan darah. Paham gak? Hah? Karena apa? Karena dia adrokat. Karena dia apa? Karena dia adrokat qoblat turunya sebelum datang maninya, menemukan atau mengalami itu waktu yang cukup untuk sholat dan suci. Sedangkan 30 menit itu cukup untuk sholat dan wudu. Jelas ya? Apalagi biasanya waktu keluarnya itu di jam 1, wah lebih daripada cukup. Tapi kebanyakan wanita itu enggak mengqadai sholat tersebut. Bagaimana contohnya gini contohnya? Oke, kita contohkan. Misalun lau toro'a al-haid ba'da dukhulil waqti binis bisatin. Nah ini ada nih. Seandainya haid itu datang, toro'a itu datang setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu duhur ya? Waktu duhur dengan separuhnya jam. Berarti duhur itu kan jam 12. Berarti datangnya haid itu di jam 12.30. Walam tusallil mar'atu tilka sholat, tetapi wanita itu belum melaksanakan sholat duhur. Tilka sholat, di sholat itu ya sholat duhur contohnya. Maka wajib alal mar'ati idza tahurat angtak dia tilka sholat, maka bagi si wanita tersebut wajib saat ketika suci dari haidnya untuk mengqadai sholat tersebut, yaitu sholat duhur. Kok bisa Ustaz jeli annaha wajadatil waqta al-kafiya li ada'in tilka sholat? Sebab wanita itu mengalami, wajadat itu menemukan atau mengalami waktu yang cukup
tersebut. Jelas benar? Jelas gak usah dalil? Ini perlu. Makanya kata anak, kenapa saat ketika Rasul Mi'raj mengatakan kebanyakan ahli neraka itu adalah wanita, salah satunya dia itu selalu meninggalkan sholat. Contoh kedua, lau toro al haidu ma'adukhuli waqtil asri masalan. Ketika haid tiba, tapi bersamaan dengan masuknya waktu asar. Bersamaan nih, contoh. Allahu Akbar. Kebetulan dia ke air, melihat darah. Jadi bersamaan antara datangnya mane dan azan. Maka lam yaljamha idza tahurat ang taqdiya sholatal asri. Maka tidak ada kewajiban. Kalau kasusnya seperti ini, tidak ada kewajiban ketika dia suci untuk mengqadai sholat asar. Alasannya li'annaha lam tudrik di zaman yang dia sebut sholat. Sebab wanita itu tidak mengalami waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat asar. Nah, jadi kalau makanya waktu itu guru anak bilang gini, lajim alal mar'ah angtaf ala sholat fi awal waktu. Beliau mengatakan itu. Jadi mesti bagi wanita itu, wahai banat ya ini, khususnya banat ya, umumnya bagi kita sih, untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Karena apa? Karena wanita itu harus disadari punya mane. Lelaki kan itu, ya manenya apa gitu? Manenya. Ya kalau nggak gila, nggak pingsan pun lelaki itu jarang-jarang ya. Kalau wanita itu kan ada mane, yaitu head. Makanya lajim itu ya mesti lah harus melakukan sholat di awal waktu, walaupun nggak di awal waktu pun sah-sah aja gitu. Tapi bagi wanita itu harus di awal waktu. Yang kedua, sesuatu yang diharamkan. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke kedua halan? Ada nggak? Nggak ada. Atau nanti di akhir aja ya. Asan yang kedua, sesuatu yang diharamkan dengan sebab haid itu adalah at-tawaf. Yahrumu 'alal haid wa nufasaid at-tawaf bil Ka'bah. Haram bagi wanita yang haid dan wanita yang suci, dibas melaksanakan tawaf di Ka'bah. Haram hukumnya. Mana dalilnya? Wa dzalilu 'ala hurmati tawaf. Dalil keharaman tawaf pertama qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bi manzilatis shalah. Ini ada. Salat itu satu level ya dengan salat. Illa annallaha qad ahalla bihi ad-duqa. Cuman di dalam tawaf itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan berbicara di dalamnya. Seperti labbaik Allahumma labbaik, itu kan berbicara. Itu dalil yang pertama haramnya tawaf bagi wanita yang haid. Kedua, dalil kedua. Warawa al-Bukhari wa Muslim. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, sumber daripada Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Siti Aisyah, lama hadat bil haji, saat ketika Siti Aisyah itu haid di dalam haji. Dalam artian saat ketika Siti Aisyah sedang haji, dia mengalami haid. Rasul mengatakan gini, isna'i ma yasna'ul hajj. Lakukan olehmu wahai Siti Aisyah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Goiro alla tatufi bil bait, ya kecuali tawaf di Baitullah itu enggak boleh. Jadi alasan kan kemarin tadi Anda bilang, boleh enggak Ustaz belanja di lingkungan haram, tanah haram, ataupun ya pokoknya berjalan-jalan, tur ya, kalau istilahnya tur, boleh enggak? Ya boleh. Dalilnya mana? Isna'i ma yasna'ul hajj. Lah kata Rasul kepada Siti Aisyah, lakukanlah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Goiro, ini istisna ya, kecuali tawaf di Baitullah. Enggak boleh. Namanya tawaf di Ka'bah. Dalil yang kedua. Dalil
ulama ala tahrimit tawaf ala haid wa nufas. Sepakat para ulama atas keharaman tawaf bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wa ajma'u annahu la yasihu minha at-tawaf fardin wala tatawuf. Bukan hanya haram, Ustaz Radit, tapi plus tidak sahnya tawaf orang yang haid, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Wa ajma'u anal haid wa nufasa la tumna'u min syai'in min ada min manasikil hajj ma'adan tawaf warok atai. Sepakat para ulama, ini ulama kayak di sini ulama. Sepakat para ulama bahwa wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak dilarang, dalam artian boleh melakukan sesuatu apapun dari manasik haji. Manasik haji kan biasanya selain tawaf ini ya, ada tawaf warok atai, selain tawaf dan sholat 2 rakaat tawaf. Apapun boleh lakukan. Layaknya seperti manasik haji apa? Sa'i dan lainnya. As-salis wa rabi'u. Sekarang sesuatu yang diharamkan bagi yang haid di dalam nomor ketiga dan nomor keempat, masul mushafi wa hamluhu, yaitu membawa mushaf dan menyentuh mushaf. Di sini tafsir ya, ada penafsirannya. Lihat. Yahrumu alal haid wa nufasai masul mushafi wa hamluhu. Haram bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas adalah menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Dalilnya li qauli ta'ala la masruhu ilal mutahharun wallahu min murad. Wa li qauli sallallahu alaihi wasallam, dan dalil kedua karena Rasulullah SAW bersabda la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ini dalil bahwa tidak boleh menyentuh mushaf bagi wanita yang sedang haid. Kemudian lihat, wal muradu bil mushaf, yang dimaksud mushaf. Ini gini, Ustaz Adit, apa sih itu mushaf? Ustaz Angga, apa itu mushaf? Nah, al muradu bil mushaf, yang dimaksud mushaf adalah kullu, setiap di sini kalau antum sudah belajar alfiah, di sini segatul alfiah, apapun, sesuatu apapun, setiap sesuatu apapun, kutiba lidirasatil Qur'anin, yang dimana sesuatu itu ditulis Al-Quran untuk belajar. Walau ba'da ayatin mufhimatin, sekalipun sebagian ayat yang memberikan paham. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam loh itu yakni papan. Maka itu mushaf. Karena di sini tidak dikasih umum. Antum tulis di dalam pintu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, maka itu mushaf. Antum tulis di dalam kertas Qul huwallahu ahad, Allah, itu isi daripada walau ba'da ayatin muhimmah, maka itu mushaf. Haram disentuh bagi wanita yang haid. Wa yahrumu masul mushaf walau bi khirqatin, dan juga haram menyentuh mushaf walau bi khirqatin. Ya, khirqah di sini maknanya Ustaz Rajid adalah apa ya istilahnya? Khirqah itu kain ya. Contoh, antum itu wanita itu banat itu bagaimana ya caranya untuk halal diperbolehkan menyentuh mushaf? Oh ya udahlah, pakai sapu tangan aja kan. Nggak bisa, tetap hukumnya haram. Walau bihirqat itu, sekalipun menyentuhnya itu dengan pakai kain. Wa yahilu hamlul mushaf ma'am bi'atin. Di sini ada sebuah penafsiran. Bolehnya membawa mushaf, ya Ustaz, enggak bolehnya membawa mushaf
tapi harus bersamaan dengan benda yang lain. Pertama, syaratnya in qasoda al-hamilu al-mata wahda. Jika seorang yang membawa, yakni contoh antum sedangkan membawanya itu tujuan membawa benda saja, membawa sesuatu yang lain saja. Contoh, ini ya kasusnya wanita, sorry ya. Banat itu dalam keadaan haid, kemudian ke pasar ini siapa, di mana, di Ramsis ya, atau di mana lagi, dekat makom Syafi'i itu. Ini antum pergi beli tomat, beli batotis, apalagi pil-pil, dan lainnya contoh. Tapi lupa di rumah antum itu nggak ada Quran. Yang padahal antum sedang haid. Bagaimana caranya agar supaya boleh bawa mushaf dalam keadaan haid? Maka ketika antum ingin membeli mushaf, maka tujuan untuk membawa mushaf itu antum membawa belanjaan. Intinya harus tujuan membawa selain daripada Quran. Tapi amma in qasodal mushaf wahda fayahu. Tapi apabila membawa bendanya itu bertujuannya membawa mushaf, maka hukumnya haram. Contoh, ini bawa apa? Saya bawa mushaf. Ketika ditanya sama teman antum, yang padahal antum itu sedang haid, dan yang padahal selain mushaf itu ada barang yang lain. Maka tujuan ketika ditanya, antum bawa apa? Bawa mushaf, maka hukumnya jadi haram. Tapi wa amma in qasadal mushaf wal matamaan aw lam yaqsid sayi'a fa yahilu ingdal alamah. Tapi apabila gini contohnya, ditanya, Banat, antum itu bawa apa? Saya itu bawa mushaf, ya bawa barang. Dalam artian sekali bertujuan itu sekalian, ada istilah sekalian, atau bahasa Ustaz dalam itu sambil bawa mushaf, sambil bawa barang lain, belanjaan, atau sama sekali tidak ada tujuan apapun bawanya itu, maka menurut Imam Romli itu boleh, halal. Beda halnya bikhilaf penilaian Alama Ibnu Hajar, berbeda. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar berarti tidak boleh, hukumnya haram. Harus mutlak, tujuannya membawa mata aja. Selanjutnya al-khamis al-lubsu fil masjid. Yang kelima, sesuatu yang diharamkan saat ketika haid itu dan nifas itu adalah diam di masjid. Yahrumu alal haid wa nufasai al-lubsu fil masjid. Haram bagi wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas diam di dalam masjid. Haram hukumnya. Dalilnya mana? Di qouli sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la uhilul masjida li haid wala li junub." Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan wanita yang junub atau orang yang junub. Ini dalil bahwa seorang wanita haram diamnya di masjid. Wa kadzalika yahrumu at-taraddud. Taraddud itu adalah bolak-balik. Paham ya maksudnya inti bolak-balik? Bolak-balik itu gini. Masuk di pintu belakang, keluar di pintu belakang, itu taraddud. Adapun masuk di pintu belakang, keluar di pintu depan, itu bukan taraddud, tapi itu murur namanya. Haram juga ya bolak-balik di dalam masjid. Karena apa? Karena li'anna taraddud yusbihul muqsa. Sebab taraddud itu diserupakan dengan diam. Kemudian
antum beli aja kitab Al-Majmu, kalau nggak salah 20 jilid lebih ya. Asadisu qiraatul Quran bi qasdil qiraah. Haram bagi seorang yang head. Yang selanjutnya adalah membaca Quran dengan tujuan membaca Quran. Nah, di sini Saudara antum bakal paham waktu antum bertanya itu. Lihat. Yahrumu alal haid wa nufasai qiraatul Quran. Haram bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas membaca Quran. Dalilnya mana Ustaz Radit? Di qouli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum harus apalkan? La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Gak boleh orang yang junub dan orang yang haid membaca sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Ini dalil ya gak bolehnya seorang wanita yang haid. Tapi dengan catatan innama tahrumu qiraatul Qur'ani bi syurutil atiyah. Keharaman membaca Quran itu ada syarat. Ada syarat. Jadi enggak mutlak haram, membaca Quran itu enggak mutlak haram bagi orang yang tapi ada syarat. Syarat pertama, qauniha bi qasdil qiraati wahdah au ma'al ghairi. Membacanya itu dengan tujuan membaca Quran atau ya membaca Quran, contoh berikut murojaah. Itu isi daripada ma'al ghairiha. Maka hukum membacanya haram. Haram membaca Quran itu apabila bertujuan membaca Quran saja. Contoh Hindun sedang head, dia sambil ya mungkin gabut atau gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh ditanya sama temannya, Dun, kamu kenapa? Ya gabut. Maksudnya gabut di sini, antum tujuan baca Quran enggak? Enggak. Berarti dia tidak memutlakkan, tidak bertujuan apapun, maka itu jatuhnya tidak haram. Jatuhnya tidak haram. Tapi kalau kamu itu baca Quran, iya saya baca Quran, ya kan kamu sedang kan? Oh iya ya, maka baca Quran yang ia lakukan itu hukumnya haram, karena dia tujuannya ya baca Quran. Atau bersamaan yang lainnya seperti murojaah. Itu contoh dia itu tahfidzul Quran ya. Membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dikorikan sambil merasa. Ditanya sama temennya, kamu itu baca Quran atau murojaah? Ya saya dua-duanya, baca Quran sama murojaah. Tapi kan kamu sedang head. Nah, berarti hukum bacaan yang dilakukan punya haram. Fa'in lam taqsidil Quran, apabila tidak bertujuan untuk membaca Quran, seperti kumaha, seperti bagaimana bi an qasadatid dzikra awil mawa'idho awil qasaso awil tahassun, seperti dia itu bertujuan membacanya itu karena untuk zikir atau mawa'id itu ceramah ya, Ustaz. Contoh ada ustazah, Ustaz. Nah, ustazah dia itu biasanya bulan Rajab itu banyak panggilan untuk dakwah, sedangkan di dalam dakwahnya mengeluarkan ayat Quran. Contoh, Subhanalladzi asra ila akhirih, pokoknya. Kita membacanya ayat tersebut, ayat Quran tersebut, tanya, ustazah, antum itu membaca itu tujuannya membaca Quran atau untuk ceramah-ceramah, maka tidak haram. Tidak haram, Ustaz tadi. Awil qisaso atau tujuan untuk mengisahkan ayat yang ada di Al-Quran, maka tidak haram juga. Awil tahassun atau menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan, seperti dia membaca ayat kursi, la ilaha illallah, maka tidak haram. Walam taksid ma'aha al-qira'at alamiyah, dan dia tidak ada tujuan apapun, dalam artian dia khalis
membaca Quran, membaca ayat itu tujuannya untuk zikir atau ceramah atau mengisahkan atau tahasud, maka hukumnya la yahrum, tidak haram. Wa idza atlaqat apabila memutlakan dalam artian bi anna tahsian, seperti tadi idun itu ya sambil dia menunggu tidak puasa dalam artian karena head membaca qul huwallahu ahad Allahus samad. Datang ibunya, Dun, kamu tuh kan sedang head apa ya gabut dalam artian tidak meniatkan membaca Quran dan tidak meniatkan apapun yang membaca itu ataupun sabu lisan itu yang keceplosan, maka la ya membaca Qurannya tidak haram, saudara. Jadi syarat pertama haramnya membaca Quran bagi wanita yang tujuannya membaca Quran. Yang kedua, qauniha bil lafzi bihaitsu tusmi'u nafsaha, membacanya itu dengar oleh dirinya sendiri. Walihada fala yahrum ijra'ul qiraati ala qalbi bi ghairi tahrikil lisan. Ya Ustaz Radit, tidak haram membaca Al-Quran di dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Wanita sedang haid membaca Quran di dalam hati dan memang lisannya tidak bergerak, maka tidak haram. Karena yang haram itu apabila bacaan itu terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Wal azri innal, jatuh pelan-pelan, tidak terdengar oleh siapapun kecuali telinganya sendiri, maka hukumnya haram. Yang tidak haram itu baca Qur'annya di dalam hati dan tidak ada harokat tulisan. Ustaz, bagaimana kalau hukumnya melihat mushaf bagi wanita yang haid? Apakah haram juga? Wa kadzalika an-nazaru bil mushaf min kadalika di sini. Musyar ilahnya ke sini. Dalam artian begini, dan juga haram melihat mushaf min ghairi tahrikil lisan, apabila tidak menggerakkan lisan. Untuk melihat saja yang tidak haram. Contoh, teman antum itu banat sedang membaca Quran, antum sedang head, kemudian melihat sedang dibantu mengatakan, kalau tidak mengikuti bacaan, dalam artian kalau tidak digerakkan lisan. Alan, ada pertanyaan? Kajian udah sampai segini? Saya Ustaz. Ustaz Adit, Alan, Banana. Kenapa perempuan haid nggak boleh menetap di dalam masjid, Ustaz? Apa alasannya? Oke. Iya kan, udah alasan. Ini alasannya itu, dalilnya itu dalil nakli loh. Dalil itu akan ada 3, ada nakli, ya ada akli. Ini dalil nakli ini. Dalil nakli itu isinya dalil yang ada di Al-Quran dan di dalam hadis. Kenapa wanita yang sedang haid itu, jawabannya pertanyaan, tidak boleh diam di masjid, tetap di masjid. Di Qoli salam. Simpel. Karena sabda Rasul, inilah uhillu al-masjidah li haid wala li junub. Kalau dalil sudah dengan nakli nggak bisa dibantah. Paham nggak? Iya Ustaz. Terus kayak gimana misalnya ada majelis yang majelisnya itu di dalam masjid, Ustaz? Oke, itu pertanyaan seperti kemarin ya. Siapa yang bisa dari? Lalu bagaimana kalau ada kajian kelakok tapi di dalam masjid? Gitu kan? Di sana ada ikhtilaf. Tapi yang rojih mengatakan nggak boleh. Karena melihat datiyah tempat itu adalah masjid.
atau tempat yang sah untuk dijadikan i'tikaf. Dan tempatnya itu dari pakaian dari wakufnya. Jadi pendapat yang rajih mengatakan nggak boleh, karena kata mengaji, kata halaqah itu kata modus, sedangkan masjid itu adalah datiyah dari tempatnya. Paham nggak? Benar. Paham Ustaz? Tapi ada kaul yang doib yang mengatakan boleh. Cuman anak gak berani, karena di dalam Jamul Jawab kalau kata khusus untuk memfatwakan suatu hukum itu gak boleh ala yatasahil, gak boleh cerut. Ada pertanyaan lagi, Alan? Afwan Ustaz, izin saya lagi satu pertanyaan. Alan mau berapa pun boleh, tapi sekali awal bergantian. Alan. Ustaz, misalnya perempuan itu dia hafal Quran Ustaz, dia mengajinya itu niatnya murojaah, itu boleh kan Ustaz? Boleh, tahassun maksudnya menjaga atau menjaga hafalannya. Ya terus misalnya dia dia minta simakan sama seseorang yang yang dia itu nggak hafal Quran Ustaz. Kan kalau yang hafal Quran tadi kan dia boleh karena dia niat murojaah. Kalau yang temannya tadi yang menyimakkan hafalannya tadi, dia nggak hafal Quran Ustaz, tapi dalam posisi haid, itu boleh nggak Ustaz? Dalam posisi head. Oke, jadi ini ada duran ya berarti ya? Ada Iya, duran dan keduanya itu head. Enggak yang iya betul Ustaz. Iya kan? Yang keduanya itu berperan sebagai wanita yang head. Yang satu tahfidul Quran, yang satu enggak. Oke, yang satu dia mengatakan, itu ya Pak, yang tidak yang tidak hafal Quran, nanti untuk menceknya bagaimana melihat Qurannya? Mesti menyentuh kan? Iya Ustaz. Tapi kalau gini contoh, Anda buat tanya, antum punya HP kan semuanya kan? Punya kan? Iya Ustaz, iya. Di dalam HP itu antum punya aplikasi Quran nggak? Aplikasi ini nggak? Iya punya Ustaz. Jadi pertanyaannya, boleh nggak saat ketika head, paham nggak? Saat ketika head, kemudian antum membuka aplikasinya? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena saya nggak tahu Ustaz. Jawabannya karena itu tidak termasuk mushaf. Dia termasuk mushaf. Karena yang disebut mushaf itu kullu ma kutiba di rasul. Kutiba isinya. Kalau HP kan itu kaca. Oke. Kemudian kalau gini kasusnya, teman antum yang satu lagi itu sedang headnya itu dia melihatnya di dalam handphone HP, dan hanya sebatas melihat tanpa menggerakkan lisan, maka nggak apa-apa. Itu masuknya pada yang mana nih? Yang wakada lika anadaru fil mushafi min ghairi tahrik islam. Lisan, paham nggak? Misalnya dia kayak di pondok nggak ada HP Ustaz. Terus yang haid tadi karena dia menjagakan hafalannya si Hafiz Quran tadi, dia menggunakan mushaf Al-Quran, tapi dengan dibantu, misalnya mau membalik Al-Qurannya tadi, halamannya tadi dibantu dengan pensil mungkin. Itu gimana Ustaz? Yang sudah pensil dengan aud ya, maksudnya dengan kayu gitu ya. Itu hati-hati, itu sebetulnya harus ada ininya, ada kaifiahnya, itu gak sembarangan. Jadi gini, pada dasarnya ini untuk ikhtiyat ya, min babil ikhtiyat, kehati-hatian ya, takutnya wuqu'il hurmah atau jatuh pada pengharaman. Saat ketika antum tahfidz, dalam artian antum sedang menghafal, dan harus disadari antum itu di dalam 1 bulan itu akan mengeluarkan mani, yakni haid. Cara untuk tahassunil hifdi, yakni menjaga hafalan,
Caranya itu simple. Antum harus punya partner yang dimana partner itu tidak head. Jadi jangan cari temannya yang sedang head, nggak usah. Susah bagaimana kalau semuanya itu head, nggak mungkin. Karena apa? Karena kata anak adat itu kepribadian masing-masing. Nggak mungkin semuanya akan mengalami head yang sama. Paham nggak? Jadi kulasonya, banat. Boleh antum murojaah atau tahassunil hifdi dalam keadaan sedang head. Tapi yang nggak boleh itu kalau antum membacanya itu bertujuan ya qiraatul Quran bahasa hanya baca Quran saja. Paham nggak? Ada pertanyaan lagi nggak selain antum? Syukran Ustaz. Nggak ada? Ustaz Adit, Ahlan, Ustaz Adit? Pertanyaan apa? Hafiz Ustaz. Mafis? Nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, anak tutup ya. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga bisa diamalkan minimal terhadap anak-anak. Sering bilang gitu karena anak tabarukan di syekh terhadap guru anak ya. Guru anak sering bilang gitu saat ketika ingda nihayat di ta'alum di ujung atau di akhir pelajar dia sering mengatakan itu salah satu doa ya. Karena doa itu kan anut itu doa, cepat ada doa. Beliau sering mengatakan gitu. Apa yang saya ucapkan semoga menjadi sebuah pemahaman yang dimana itu sebuah ilmu, kemudian al ilmu itu harus diamalkan, semoga teramalkan minimal sama diri antum, maksimalnya terhadap orang lain. Oke, saya gunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.